Baiklah, sekarang kita ke neraca lajur ya. Neraca lajur itu seperti biasa, ada neraca saldo, ada kolom AJP, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, kemudian neraca. Nah, langsung aja penjelasan neraca saldo. Neraca saldo ini dapat dari neraca saldo yang diubah dari neraca saldo sini. Nah, tadi belum dijelaskan, neraca saldo itu didapat dari semua penjumlahan ya, dari masing-masing saldo per akun ya. Akun kas taruh di neraca saldo, kas akunnya saldonya berapa, nah itu di akhir tadi 220.770.000. Nah, maka sama sebelah depan juga 220.770.000. Nah, begitupun dengan akun-akun yang lainnya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 374.930.000 rupiah ya. Ini harus balance. Maka kita di neraca lajur kita pindahkan saja, tentunya dengan nomor akun yang sama. Nah, hasilnya sama, 374.930.000 rupiah, sama ya. Oke, lanjut ke AJP. Nah, AJP juga sama, didapat dari AJP juga. Bedanya adalah ketika tidak ada nama akun yang sama di neraca saldo dengan AJP, maka ditambah saja yang di AJP akunnya yang ada tambahan tadi. Nah, di sini berarti sewa diterima di muka, akunnya akun menyusut. Nah, dan ini butuh ketelitian, maka caranya seperti ini. Ini sewa diterima di muka, karena di sini tidak ada, maka taruh di sini, itu dapat dari sewa diterima di muka. Nah, ini di sebelah kredit, maka di sini juga di sebelah kredit. Di AJP gitu. Nah, seperti itu. Dan dijumlahkan, jelas sama, dipindahkan saja. Intinya dapat dari sini tidak perlu diubah dan hanya dijumlahkan, kemudian hasilnya adalah 69.799.639 rupiah. Nah, baru sekarang kita operasionalkan, kita operasikan di neraca saldo. Ini butuh hitung-hitungan baru ya. Kita contohkan kas ya, di neraca saldo itu di debit 220.770.000. Maka kalau di AJP tidak ada ini nominalnya, langsung saja kita taruh ke neraca saldo setelah penyesuaian sebesar, di debit juga 220.770.000. Nah, begitupun seterusnya. Nah, ini yang baru nih. Perlengkapan. Di perlengkapan itu ada 2.600.000 rupiah ya. Kemudian di AJP-nya ini di sebelah kredit, di sebelah debit. Kemudian di AJP-nya di akun perlengkapan juga sama, di kredit, namun di kredit senilai 1.700.000. Maka debit dengan kredit maka dikurang saja, 2.600.000 dikurang 1.700.000, maka neraca saldonya setelah penyesuaian itu sebesar 900.000 rupiah. Begitu kan seterusnya, karena tadi sudah dijelaskan ya di periode Mei dan Juni, April dan Juni, April dan Mei, maaf, April dan Mei ya. Kemudian setelah itu semua maka dijumlahkan neraca saldo setelah penyesuaian senilai, ini diakumulasikan, senilai 375.279.639 rupiah. Nah, lanjut ke laba rugi. Di laba rugi yang dimasukkan hanyalah akun pendapatan dan beban. Semua akun pendapatan dimasukkan, semua akun beban kita masukkan. Yang pendapatan ada di sebelah kredit, yang beban ada di sebelah debit. Kita buktikan. Pendapatan ya, karena dijelaskan yang SD ini pindah saja di kredit ya. Terbukti pendapatan semua senilai 13.145.000. Kemudian pendapatan sewa itu di NSD 57 juta, maka di laba rugi juga sama 50 juta di sebelah kredit.
Kemudian beban utilitas di NSD di sebelah debat 1.600.000, maka di laba rugi juga sama, di debat 1.600.000. Dan beban gaji sama juga, beban gaji di sebelah debat di NSD itu 9.750.000, maka di laba rugi juga sama 9.750.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan pendapatan, ini beban ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Kenapa nggak langsung balance ya? Karena di sini menentukan perusahaan ini rugi atau untung ya, perusahaan ini rugi atau untung. Maka ya, jika lebih besar di pendapatan, maka ini jelas untung ya, untung. Ini langsung kan, dia langsung nih. Tapi kalau ini bebannya lebih sedikit tapi jika ini bebannya lebih besar maka dia rugi gitu ya. Tapi di sini bahwa ini untung karena beban ini pendapatannya lebih besar ya daripada bebannya. Bebannya di sini hanya 15.149.639 rupiah. Nah, jadi selisihnya itu untungnya 54 ya, ini labanya itu 54.995.361 rupiah. Oke, begitu labanya ya, jadinya balance ya, ini ditambah dengan selisihnya tadi. Lanjut pada neraca. Nah, pada kolom neraca ini itu selain akun pendapatan dan laba rugi dan laba, pendapatan dan beban, nama akun pendapatan dan beban ya, kita masukkan ke neraca semua, seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, kita masukkan dari NSD langsung saja ke sini ke neraca. Misalkan kas di NSD di debat 220.770.000, maka di neraca juga sama, di debat sebesar 220.770.000. Begitu plus seterusnya. Intinya selain pendapatan dan beban. Nah, maka langsung akumulasikan ya. Saya akumulasikan berarti ini 360.130.000 rupiah. Maka ingredient ini ada selisih nih. Ya, ini selisih. Sini sama, ini selisihnya sama. Yang tadinya 305.134.639, maka jika ditambah 54.995.361, maka hasilnya 360.130.000, maka balance gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya mengenai saldo. Baiklah, kita lanjut ke laporan laba rugi. Cashman Tyler, laporan laba rugi ya, periode Juni 2020. Ini sebenarnya sudah terlihat, ini karena laporan laba rugi itu untuk melihat perusahaan ini rugi atau untung di neraca lajur tadi ya. Tapi sini kita buktikan lagi ya. Pada laporan laba rugi itu yang dimasukkan adalah semua akun pendapatan dan beban-beban. Nah, maka di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa, kita akumulasikan jadi 70.145.000, ini dapat dari neraca lajur sama juga. Kemudian ini beban, semua beban kita masukkan, kita akumulasikan, maka 15.149.639 rupiah. Nah, ini kenapa kurung? Ini artinya nanti akan dikurangkan dengan ini. Maka 70.145.000 dikurang 15.149.639 rupiah. Hasilnya adalah 54.995.361 rupiah. Coba kita cek di neraca lajur sama atau tidak. 54.995.361, maka sama. Oke, berarti ini untung, dia untung ya untung sebesar 54.995.361 rupiah. Lanjut ke laporan perubahan modal ya.
pada laporan perubahan apa modal ini adalah ya untuk melihat modal akhir, untuk melihat setelah dikurangkan dengan setelah diakumulasikan dengan pref dan laba rugi. Maksudnya akumulasi ini nanti adalah ya pref, karena pref ini adalah pengeluaran, kemudian rugi ya, pendapatan. Maka pref ini pada laba rugi ya dikurang ya. Atau juga bisa main 1.250.000 ditambah 54.995.000 rupiah 361. Maaf, saya ulangi, 54.995.361 rupiah. Nah, maka yang tadi modal awalnya itu didapat ya, dapat dari neraca lajur, modal awal ya. Kita cek modal awal, modal benar modal. Nah, 188.329.532 sama ya. Ini pref juga sama, dapat dari neraca lajur, laba rugi dapat dari sini. Maka ini main ditambah ini, maka hasilnya 53.745.361 rupiah itu ya. Maka ini diakumulasikan, ditambahkan saja 188.329.532 ya, ditambah 53.745.361 rupiah, maka hasilnya 240.774.893 rupiah. Next ke laporan neraca. Laporan neraca ini untuk melihat ya aktiva dan pasifnya. Aktiva ini aset lancar, aset tetap gitu ya. Nah, pada aset lancar ini yang dananya ini bisa berubah-ubah ini ya, dalam jangka waktu pendek, ini dalam jangka waktu panjang. Pada aktiva lancar itu ada akun kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, ada penyisihan piutang terutang tak tertagih, kemudian sewa diterima di muka, kemudian piutang sewa. Oke, kita akumulasikan. Coba kita cek dulu punya yang ada di neraca saldo. Ya. Oke. Ini dapat dari neraca lajur ya. Neraca lajur. Ini juga sama nih. Kita cek neraca lajurnya untuk membedakan. Ya, kalau yang di sebelah debat itu jadi debat nanti ini bertanda nanti di apa? Kalau ada kurung, artinya dikurang nanti. Kita cek. Oke. Kas tadi di debat kita lihat, piutang di debat di neraca lajur, dan perlengkapan di debat ya. Dan sewa dibayar muka di debat. Kemudian piutang, penyisihan piutang tak tertagih itu di kredit, makanya ini tanda kurung. Setelah diakumulasikan ya, hasilnya adalah 270.230.450 rupiah begitu. Pokoknya intinya ini semua didapat dari neraca lajur pada bagian neraca, itu intinya. Oke, sama juga dengan ini mesin jahit. Ini aktiva tetap itu ada akun mesin jahit, mesin obras, AC, kemudian akumulasi. Ini sama juga kita cek ya. Kalau yang di kredit itu tanda kurung nanti di laporan ya, laporan keuangan. Kemudian yang aktiva tetap ya, itu yang kalau di debat ya tidak ada tanda kurungnya nih, itu ya, plus nanti. Nah, maka setelah diakumulasikan hasilnya adalah 21.844.443 rupiah. Maka kita akumulasikan semua aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, aktiva tetapnya, maka total aktiva adalah
rupiah gitu. Lanjut kepada pasifa ya. Pasifa. Nah, ini ada yang baru nih di bulan Juni karena kita ada di utang ya, bank tadi 50.000. Ya, ini dapat dari neraca juga. Kemudian dengan modal ini didapat dari ini modal akhir, maka ditambahkan saja 50 ditambah 242.074.839, maka hasilnya 292.074.839 rupiah, maka hasilnya pun balance. Oke, kita lanjut ke jurnal penutup. Nah, pada jurnal penutup ya, ini adalah akun-akun yang temporer sifatnya. Yang masuk pada jurnal penutup ini adalah yaitu pendapatan ya. Kemudian semua pendapatan dimasukkan, kemudian beban kita masukkan, ini laba rugi ya, laba rugi, kemudian ini pref ya, kita masukkan prefnya. Ini dapat dari laporan laba rugi juga bisa, ini dari sini ya, pendapatan, beban juga di sini, kemudian terkait laba rugi itu dari sini ya, jadi laba rugi, kemudian pref itu dari sini sama. Maka ini adalah pendapatan ya, pendapatan saja itu 13.145.000 dan pendapatan sewa 57 juta. Nah, dan semua total semua beban adalah 15.149.639 rupiah. Dan laba rugi ya, ini untungnya tadi 54.995.361 juta. 54.995.361 rupiah. Dan prefnya itu ya, pref 1.250.000 gitu. Lanjut ke saldo setelah penutup ya, saldo setelah penutup. Oke, ini adalah semua akun-akun yang bersifat permanen ya. Oke, ada di sini ada kas, piutang, perlengkapan, pokoknya yang selain di penutup tadi di sini masukkan ke sini. Ada kas, ada piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyisihan piutang tak tertagih, sewa diterima di muka, piutang sewa, mesin jahit, mesin obras, AC, akumulasi penyusutan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin obras, akumulasi penyusutan AC, LG, piutang bank, modal. Ini dapat dari, nah ini semua dapat dari laporan keuangan. Ya, keuangan dari sini. Di sini ya, dari laporan neraca. Kemudian nah ini ada modal ini didapat dari neraca ya, neraca seperti itu. Oke. Di sini adalah bedanya meletakkan antara debit dan kredit gitu ya, yang tadinya. Oke ya, makanya terus kemudian diakumulasikan ya, diakumulasikan semua, maka hasilnya 358.880.000, apa hasilnya pun balance ya, apa balance ya, seperti itu. Nah ini tadi misalnya kan pendapatan kan di kredit, ini adalah sama juga, ini membalikkan ya, ada yang di kredit dibalikan di debit, pendapatan harusnya di kredit tapi sini di debit gitu ya, beban harus tadi kan harusnya di debit ya, ini di kredit seperti itu. Dan ini maka di sini ditutup, kita kembalikan lagi kas, kan jelas tuh di debit, piutang di debit tuh ya,
pencucian jelas di kredit karena berkurang ya, utang ke modal. Maka langsung kita ke jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik itu ini tujuannya adalah sewa diterima di tujuannya adalah jadi adalah untuk tidak ada akun ganda nantinya ya. Ini adalah sewa diterima di muka ya, kemudian pendapatan sewa dan ada pendapatan sewa ya, karena di kesepakatan di awal ya berkaitan dengan ini ini material pendataan penerimaan dibuka menggunakan metode nominal. Maka yang nominal itu di sini supaya tidak ada akun ganda nantinya. Itu. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Semoga ini maksimal dan manfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin izin mengonfirmasi, mungkin berisik ya dari penjelasan dari periode April sampai Juni itu ada bisingan, ada kata-kata yang tidak pas. Itu karena di sini saya bersama teman-teman banyak orang, 11 orang ya. Jadi minta maaf sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.